Ya, Sudah kelihatan, Carol? Sudah, Miss, sudah. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, oke, sebelum Miss Ana jelaskan, terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Miss minta Carol pimpin dulu doa kita ya, doa di awal pembelajaran ya. Oke, Carol, silahkan Carol. Ayo kita ambil sikap berdoa yang baik. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat pagi hari ini. Sekarang kami mau memulai pembelajaran ekonomi, sertai kami Tuhan agar kami bisa memahami pelajaran ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, terima kasih buat Carol ya. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran ekonomi kita ya. Kita masuk ke pendapatan per kapita ya. Nah, silahkan ambil bukunya, kemudian buka bukunya halaman 22. Silakan ambil bukunya, buka bukunya halaman 22. Ya? Sana. Ya. Saya mau pindah laptop, Miss ya. Aldia. Oke, Ya. silakan Aldia. Bikin bentar, Miss. Ya, silakan. Miss, saya juga, Miss. Nicole, kenapa Nicole? Saya mau ganti laptop. Ya, silakan. Oke, kita lanjut ya. Nah, hari ini kita membahas tentang pendapatan per kapita. Nah, selain itu nanti, pendapatan per kapita ini ada hubungannya, ada kaitannya dengan pendapatan nasional. Karena sebelumnya kita sudah membahas tentang pendapatan nasional, ya. Akan tetapi ini masih tetap bagian dari materi bab 1 yaitu pendapatan nasional. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalian sudah paham lah ya apa itu pendapatan per kapita ya. Nah, 2 kali pertemuan sebelumnya itu kita sepintas juga sudah bahas tentang pendapatan per kapita. Nah di sini kita akan membahas ya bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita. Nah, kalau di PPT yang Miss Ana tayangkan, di sini sudah ada pengertian dari pendapatan per kapita ya. Nah, ini Miss baca lagi ulang ya untuk mengingatkan kembali saja. Nah, pendapatan per kapita adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Ya, itu pengertian dari pendapatan per kapita. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita? Untuk pendapatan nasional, kalian sudah tahu cara menghitungnya. Nah, untuk pendapatan per kapita, cara menghitungnya, nah di sini sudah ditampilkan rumusnya. Ya, ini rumusnya IVC sama dengan sigma PDB. Apa ini PDB? Siapa yang masih ingat? Produk domestik bruto. Ya. Nah, dibagi apa? Sigma P. Ya. Nah, jadi inilah rumus untuk menghitung pendapatan per kapita. Ya. Nah, apa ini IVC? Ini adalah pendapatan per kapita. Kemudian sigma PDB ini adalah jumlah dari produk domestik bruto. Ya. Nah, ada kalanya di buku dibuat sigma GNP, Gross National Product, ya. Jadi kalau seandainya dibuat GNP, ya nggak usah bingung ya. Tapi kalau di buku dibuat sigma PDB. Nah, apa ini PDB? Kalian masih ingat ya, PDB itu adalah nama lain selain pendapatan nasional ya. Dibagi sigma P. Sigma P ini berarti jumlah penduduk. Jumlah penduduknya berapa? Nah, jadi inilah rumus yang digunakan untuk menghitung pendapatan per kapita. Nah, nanti kita akan lihat ya, dan kita akan masuk contoh bagaimana menghitung pendapatan per kapita. Oke, nah sekarang kita lanjut yang berikutnya. Nah,
Sekarang kita lanjut ke dalam kegunaan perhitungan pendapatan per kapita. Nah, selain pendapatan nasional ada kegunaannya, pendapatan per kapita juga ada kegunaannya. Ya, yang pertama apa katanya? Nah, digunakan untuk melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Jadi dengan menghitung pendapatan per kapita, kita bisa membandingkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Misalnya negara apa kita ambil? Negara Indonesia, ya. Nah, negara Indonesia, misalkan kita ambil data di BPS tahun 2010 misalnya. Nah, pendapatan per kapitanya berapa? Ya, pendapatan per kapitanya itu 23,6 juta. Kalau tidak salah kamu bisa lihat di bukumu ada 23,9 juta. Sorry. Ya, 23,9 juta. Yaitu pendapatan per kapita bangsa Indonesia tahun 2010 di data BPS. Apa itu BPS? Badan Pusat Statistik. Ya. Nah, data-data ini bisa kita temukan di BPS. Oke. Nah, kemudian kita lihat tahun 2011. Ya. Ada nggak kenaikan pendapatan per kapitanya? Tahun 2011 kalau kita lihat di data BPS, nah itu pendapatan per kapita bangsa Indonesia itu 27 ya 27,4 juta. Nah, di sini terjadi kenaikan ya, kenaikan pendapatan per kapita bangsa Indonesia dari tahun 2010 ke 2011. Ya. Nah, berarti di sini tingkat kesejahteraannya semakin meningkat. Nah, berapa kenaikannya? Kalau kita hitung itu sekitar 14%, 14%,3 ya, 14,3% lah sekitar segitu. Oke, nah itu dia kegunaan perhitungan pendapatan per kapita yang pertama, ya melihat tingkat perbandingan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Baik, nah kemudian kita lanjut yang kedua, manfaatnya apa? Kegunaannya apa? Itu menjadi data perbandingan tingkat kesejahteraan suatu negara dengan negara lainnya. Ya. Nah, kalau kamu perhatikan di bukumu, di sana ada tabel memang, ya, tabel tingkat kesejahteraan suatu negara. Nah, contohnya kita ambil aja seperti ini. Pendapatan per kapita negara Singapura dengan negara Indonesia. Ya. Menurut kamu, negara Indonesia dengan negara Singapura, ya, itu mana yang lebih maju? Nicole. Singapura, Miss. Singapura ya, Singapura ya. Singapura itu lebih maju ya. Apalagi kalau kita lihat dari tingkat kesejahteraannya dibandingkan Indonesia. Nah, karena dari pendapatan per kapitanya saja ya, negara Singapura itu lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Nanti akan kita lihat ya berapa pendapatan per kapita masyarakat Singapura dan masyarakat lainnya dari contoh yang akan Miss Ana sajikan nanti. Ya. Oke, itu sebagai perbandingan tingkat kesejahteraan ya. Nah, kalau Indonesia itu pendapatan per kapitanya ya, kalau dikategorikan dari Bank Dunia, kita masuk kategori menengah ke bawah. Ya, menengah ke bawah ya. Nah, sekarang kita masuk ke gunaan yang ketiga dari perhitungan pendapatan per kapita, yaitu menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Ya, menjadi perbandingan tingkat standar hidup suatu negara dengan negara lainnya. Jadi menjadi perbandingan tingkat standar hidupnya. Ya, nah nanti kalau di tabel itu akan kelihatan, di bukunya juga ada di tabelnya, nanti diperhatikan aja di tabelnya itu dari pengelompokan atau pengkategorian pendapatan per kapita. Ya. Nah, dari perhitungan pendapatan per kapita nanti kita bisa
kategorikan, kita bisa golongkan masuk kategori yang mana dia pendapatan per kapitanya. Jadi itu bisa menjadi perbandingan tingkat standar hidupnya. Biasanya, nah negara yang pendapatan per kapitanya tinggi itu otomatis ya pada umumnya tingkat standar hidupnya lebih tinggi ya dibandingkan negara-negara yang pendapatan per kapitanya itu rendah ya. Itu dia. Nah, kemudian kegunaan yang berikutnya yaitu menjadi data untuk mengambil langkah di bidang ekonomi. Ini yang keempat. Menjadi data untuk mengambil langkah di bidang ekonomi. Nah, dengan menghitung pendapatan per kapita, kita bisa ataupun negara bisa mengambil langkah atau kebijakan di bidang ekonomi. Misalkan ya Kamboja ya. Nah, pendapatan per kapitanya misalnya menengah ke bawah atau masih rendah ya. Nah, kenapa bisa rendah? Berarti di sini ada hal-hal yang menyebabkan. Nah, sehingga negara ya bisa mengambil kebijakan di bidang ekonomi apa yang dilakukan untuk memperbaiki perekonomian negara tersebut sehingga apa bisa meningkatkan pendapatan per kapita dari masyarakatnya ya. Itu dia ya kegunaan perhitungan pendapatan per kapita yang keempat. Nah, oke, kemudian kita lanjut yang berikutnya. Nah, sekarang yang berikutnya ya. Kita masuk kepada hubungan pendapatan nasional ya dengan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita. Apa sih hubungan pendapatan nasional dengan pendapatan per kapita dan jumlah penduduk? Itu ada hubungannya, ada kaitannya ya. Nah, dulu kalau tidak salah di pembelajaran pertama di awal Miss katakan bahwasanya secara teori ya itu pendapatan nasional dengan pendapatan per kapita itu sejalan searah ya. Nah, karena itu ada kaitannya dengan tingkat kesejahteraan suatu negara. Nah, sekarang kita mau lihat hubungan pendapatan nasional dengan penduduk dan pendapatan per kapita. Nah, hubungannya seperti ini ya. Perhatikan, jika pendapatan nasional suatu negara tinggi ya, akan tetapi jumlah penduduknya juga besar. Jadi gini, pendapatan nasionalnya tinggi, jumlah penduduknya juga tinggi, besar. Nah, bagaimana dengan pendapatan per kapitanya? Apakah tinggi atau rendah? Nah, pendapatan per kapitanya akan rendah. Ya, akan rendah. Jadi kalau pendapatan nasional tinggi, kemudian jumlah penduduk tinggi, itu akan menyebabkan pendapatan per kapitanya rendah, turun. Kenapa? Kembali ke rumus tadi. Apa tadi rumusnya? Pendapatan per kapita itu diperoleh dari PDB-nya, pendapatan nasionalnya dibagi jumlah penduduknya. Ya. Jadi kalau jumlah penduduknya besar, pembaginya besar, otomatis pendapatan per kapitanya juga akan semakin kecil. Bisa dipahami, Aldi? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjutkan. Yang kedua, sebaliknya ya, sama ya sebaliknya. Nah, kalau pendapatan nasionalnya rendah, ya, tetapi jumlah penduduknya kecil, nah ini ada kemungkinan pendapatan per kapitanya jadi tinggi. Nah, kok bisa, Miss? Iya dong. Kalau pendapatan nasionalnya kecil nih, tetapi pembaginya, jumlah penduduknya itu juga kecil, ya, otomatis ada kemungkinan pendapatan per kapitanya itu jadi tinggi. Ya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, jadi tinggi rendahnya pendapatan per kapita itu ada dipengaruhi oleh dua, yaitu pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Ya, pendapatan nasional, pendapatan per kapita dengan jumlah penduduk. Ya. Oke, sampai di sini jelas? Ada pertanyaan sebelum Miss Ana lanjutkan?
Ada pertanyaan sebelum Miss Ana lanjutkan? Jelas? Enggak. Lanjutin. Oke. Ya, sekarang kita masuk contoh perhitungan pendapatan per kapita ya. Nah, ini tampilkan ya, sajikan perhitungan pendapatan per kapita tahun 2013. Ya, kalau di bukunya juga ada di sana kalau tidak salah tahun 2014 contohnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungannya, ini rumusnya ya, ada di atas ini. Nah, kemudian ini ada tabel yang sudah disajikan. Nah, kemudian ini sudah ada data-datanya di sini. Ya. Nah, ini data-datanya di sini adalah pendapatan apa tadi PDB? Ini adalah pendapatan nasionalnya ya. Produk domestik brutonya ya. Per tahun ya dalam juta US dollar ya. Kemudian jumlah penduduknya juga dalam juta, kemudian pendapatan per kapitanya ini yang akan nanti kita hitung. Nah, ini dari mana? Dari rumus ini. Nah, cuman di sini Miss Ana sudah hitung. Ya, untuk mempersingkat waktu, ya. Nah, nanti kalau untuk latihannya nanti kamu yang cari sendiri. Nah, kita lihat di sini ada negara Filipina, kemudian ada Indonesia, Malaysia, Cina, Singapura, dan Korea Selatan. Nah, kemudian di sini ada PDB-nya ya. PDB-nya sudah ada di sini semua ya. Oke. Nah, kemudian jumlah penduduknya juga ada di sini semuanya. Oke. Nah, sekarang yang mau kita hitung adalah pendapatan per kapitanya. Oke. Nah, pendapatan per kapitanya ini dia. Nah, ini dari mana? Berarti tinggal kamu bagikan aja. 988 ya. 9885 dibagi 354,5. Nah, ini dalam juta ya. Dalam juta ya. Dapatnya berapa di sini? Ya, ini dia. 2788. Ya. Oke, sebentar Miss Adit dulu, ini ada yang telat masuk nih. Kemudian lanjut, Indonesia. Nah, pendapatan per kapitanya ini dia 1329 ya, dari PDB-nya dibagi jumlah penduduknya. Kemudian Malaysia, pendapatan per kapitanya 10979 ya. Kemudian Cina, pendapatan per kapitanya 4801. Singapura 63044. Korea Selatan 47798. Oke, sekarang dari pendapatan per kapita ini tolong kalian analisa, kira-kira pendapatan per kapita negara mana yang paling tinggi? Singapura. Singapura. Ya, Singapura ya. Oke, yang paling rendah? Indonesia. Paling rendah Indonesia? Ya, Indonesia ya. Di sini Indonesia ya. Oke, yang berikutnya? Setelah Indonesia? Filipina. Filipina. Oke, nah jadi beginilah cara menghitung pendapatan per kapita ya. Nah, ini pendapatan per kapita ini nanti akan dikategorikan. Ya, nanti kita akan lihat dia masuk kategori yang mana. Ya, apakah dia kategori rendah, menengah, tinggi dan lain sebagainya. Ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Ini dia, pengelompokan yang dilakukan oleh Bank Dunia berdasarkan pendapatan per kapitanya. Ya, nah ini ada 4 pengelompokan. Ya, kalau kamu perhatikan di bukumu juga ada ya, itu ada di halaman 26. Ya, nanti bisa dibaca lagi bukunya. Oke, ini misalnya buat rangkumannya saja. Oke, nah kita lihat yang pertama. Coba dulu Marcel, tolong dibaca yang pertama ini kategori pengelompokannya apa?
Low income economies, berpendapatan rendah. Oke, low income economy atau berpendapatan rendah. Ya, berpendapatan rendah. Ini lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan, nah cuma sama dengannya ini Miss nggak lupa ketikkan ya, lebih kecil sama dengan ya 1045 dolar ya, ini kategori pendapatan rendah. Nah kalau seandainya negara tersebut pendapatannya di bawah ini berarti dia masuk kategori berpendapatan rendah ya. Nah, kemudian yang kedua, nah pengelompokan yang kedua tolong dibaca dulu Virgin. Virgin ada? Ada. Lower middle income economies. Atau berpendapatan menengah ke bawah. Iya, low middle income economies atau berpendapatan menengah ke bawah. Nah, itu dia rentangnya ini ya, 1046 dolar sampai 4125 dolar. Ya, ini rentangnya di sini. Kalau misalnya bangsa Indonesia pendapatan per kapitanya ya 1047 berarti dia masuk kategori ini. Tapi kalau tidak masuk ini berarti yang lain. Oke? Kemudian yang ketiga, tolong dulu Alvin yang baca dong. Silakan Alvin. Alvin masih ada? Oke, ganti Ulan. Silakan Ulan. Ya, Miss. Ya, baca yang ketiga. Upper middle income economies, berpendapatan menengah tinggi. Ya, upper middle income economies, berpendapatan menengah tinggi. Nah, ini dia rentangnya. 4.126 dolar sampai 12.736 dolar. Ya, ini pendapatannya rentangnya sudah tinggi ya. Nah, ini bisa masuk negara-negara maju di sini. Ya, contohnya seperti apa? Misalkan Jerman, Singapura, Jepang, ya. Nah, kemudian yang terakhir coba baca Tegar. Tegar sudah ada Tegar? Tegar hari ini enggak hadir juga ya. Minggu lalu juga tidak hadir. Oke, boleh digantikan dengan Kevin. Kevin, silakan Kevin dibaca. Duh. Kevin. Aldi, silakan dibaca Aldi. High income economies, berpendapatan tinggi. High income economies, berpendapatan tinggi. Nah, ini lebih besar sama dengan 12.736 dolar. Ya. Kira-kira Indonesia masuk kategori yang mana ya? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah ya. Ya, kita ini masih menengah ke bawah. Oke, masih di kategori ini kita. Kalau Singapura, kalau dilihat dari ini, ini Singapura ini masuk mana nih? Ini. Tinggi ya. Oke. Tinggi atau berpendapatan menengah tinggi? Tinggi ya, 63 tadi ya. Oke. Kemudian Filipina masuk kategori apa? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah.
Ini dia, menengah ke bawah ya. Sama dengan Indonesia ya. Oke, bisa ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Miss, saya nanya lu, Miss. Sabar, Miss. Ya, silakan, Feral. Miss, coba ke slide atas. Halo, Miss. Ya, sebentar. Yang mana? Yang ini ya? Yang hitung-hitungan tadi, Miss, yang warna biru tabelnya. Ya. Nah, ini. Oh, iya ya. Saya bacanya tuh pakai USD, saya nggak baca jutanya, makanya saya bingung dari tadi, Miss. Oh, oke. Yang ini dia pakai juta US dollar, ya, Feral? Oke, Bisa Miss. ya? Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Ini dia. Nah, kita masuk ke distribusi pendapatan nasional. Apa sih distribusi? Menurut kalian apa sih distribusi? Apa itu distribusi? Pernah dengar konsumsi, produksi, distribusi. Nah, sekarang distribusi itu apa? Penyaluran. 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 Ya, penyaluran. Apa yang disalurkan di sini? Channel. Pendapatan nasionalnya. Ya. Kepada siapa? Ya, kepada masyarakat. Nah, makanya di sini distribusi pendapatan, tolong suaranya di mute dulu, kecuali kalau Miss Adna minta pendapat kalian. Ya, distribusi pendapatan merupakan tingkat persebaran pendapatan di suatu wilayah atau daerah. Itu ya distribusi penyaluran. Ya, penyaluran apa pendapatan nasional ke suatu wilayah atau daerah. Nah, ini ada koefisien Gini merupakan perbandingan antara persentase kumulatif tingkat pendapatan dan nilai koefisien Gininya. Ya, nah ini tidak akan jelaskan secara detail ya. Nah, ini hanya perbandingan persentasenya saja sih. Ya, di sini sudah ada tabelnya ya. Nah, ini nilai koefisien X-nya. Ya, ini distribusi pendapatan. Ya, oke. Nah, ini ada merata sempurna, tingkat pertimbangan rendah, tingkat ketimpangan rendah, tingkat ketimpangan sedang, kemudian tingkat ketimpangan tinggi, tidak merata sempurna, dikuasai satu pihak. Ini maksudnya pendistribusiannya ya. Ada pendistribusiannya yang merata, bagus ya, sempurna, dia rata semuanya masyarakat bisa merasakan. Kemudian ada yang ketimpangannya rendah ya, tidak merata tapi ketimpangannya itu masih dikategorikan rendah ya. Kemudian Megan, tes Megan. Masih kedengaran suara Miss sana? Masih. Oke. Kemudian ya Miss Kira. Oh ya. Ya, Miss cuman mau tes aja dengar apa tidak ya, soalnya agak berhenti tadi. Kemudian ada tingkat ketimpangan sedang ya, tingkat pendistribusiannya ketimpangannya itu tidak terlalu besar, masih sedang gitu ya. Kemudian ada yang ketimpangannya tinggi. Nah, ini yang sangat disayangkan ya, karena apa pendistribusiannya itu benar-benar tidak merata ya. Kemudian tidak merata sempurna, hanya dikuasai satu pihak saja ya. Itu dia distribusi pendapatan nasionalnya. Kemudian kita lanjutkan. Agak error nih. Ini materinya sedikit lagi sih. Miss mau jelasin tentang bagaimana cara supaya bisa mengatasi ketimpangan pendistribusian pendapatan nasional. Cuman PPT-nya ini tidak bisa ditampilkan lagi. Kita langsung aja ya buka bukunya ya.
buka bukunya, Miss jelaskan dari sini aja ya. Takutnya nanti kalau Miss tutup, nanti kita harus ngulang lagi. Di sana harus ngulang lagi matematiknya. Ya. Oke, yang lain masih dengar semua? Yang lain masih dengar semua? Masih ya? Oke, sedikit lagi ya. Oke, sedikit lagi. Tolong buka bukunya halaman 31. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Tinggal satu PPT aja, halaman 31. Nah, pilihan langkah kebijakan dalam distribusi pendapatan. Ya, jadi ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional supaya pendapatan nasionalnya itu bisa mengurangi kemiskinan. Ya, nah yang pertama, coba Megan baca yang pertama, A-nya itu apa? Melakukan apa? Pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Iya. Dibaca. Oke. Nah, jadi yang pertama yang dilakukan itu adalah melakukan pembayaran langsung. Melakukan pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Berarti langsung ke masyarakatnya, ke tangan masyarakatnya, nggak lewat perantara. Karena takutnya kalau lewat perantara ada kalanya tidak sampai. Makanya pembayaran secara langsung, ya, barang dan jasa, ya. Jadi kalau secara langsung otomatis itu akan sampai ke tangan masyarakat. Itu maksudnya ya, cara yang pertama. Oke, kemudian cara yang kedua apa? Silakan baca Perel. Yang kedua, meningkatkan aset kaum miskin. Iya, meningkatkan aset kaum miskin, ya. Nah, jadi yang ditingkatkan di sini adalah aset kaum miskin, ya. Berarti kita memberikan bisa berupa bantuan, ya, berupa bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang tergolong miskin. Asetnya apa? Misalnya bisa berupa bantuan seperti perumahan, karena ada kalanya masyarakat yang tidak punya rumah, ya. Kemudian bisa juga memberikan lahan, ya, untuk digarap oleh masyarakat supaya apa? Masyarakat bisa meningkatkan perekonomiannya, terutama pendapatan per kapitanya, ya. Itu contohnya. Selain itu masih banyak lagi. Nanti boleh kamu cari contoh lain. Apa saja yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan aset dari masyarakat. Ya, kenapa Peral? Saya nanya ya, bentar Miss ya. Saya bingung nih. Kan distribusi ini berarti kan kayak bantuan pemerintah gitu, Miss. Distribusi itu penyaluran. Itu udah berarti kayak bantuan dana pemerintah gitu ya? Ya, bisa dikatakan itu duitnya tuh dari per kapita itu apa dari pajak? Pendapatan nasional itu ya salah satunya bisa dari pajak. Pendapatan nasional itu salah satunya bisa dari pajak. Nah, sumber pendapatan negara itu ada beberapa, tidak hanya dari pajak aja. Ya, kelas 10 kan sudah dijelaskan yang APBN dengan APBD. Ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara itu dari mana saja, pengeluaran negara itu apa saja. Ya, salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar. Udah, Peral? Oke. Kemudian sudah. Yang kedua tadi meningkatkan aset kaum miskin ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir, menerapkan pajak penghasilan progresif. Ya. Nah, kelas 10 belum dapat materi pajak. Ya. Kapan kita dapat materi pajak? Ini nanti di semester 2. Ya. Nanti kita akan belajar tentang pajak, apa itu pajak, dan bagaimana cara menghitung pajak. Dan kemudian ada tarif-tarif pajak.
Salah satunya tarif pajak itu adalah tarif pajak progresif. Nah, apa itu tarif pajak progresif? Itu tarif pajak yang seperti ini. Nah, membantu orang miskin dalam menerapkan pajak penghasilan progresif. Hasil dari pajak dapat digunakan untuk program-program yang dirancangkan sesuai keadaan. Nah, jadi tarif pajak progresif ini dia tarif pajak yang seperti ini. Jadi semakin besar pendapatan, ya pajaknya semakin tinggi. Jadi kalau pendapatan semakin rendah, ya pajaknya juga rendah, ya. Jadi dia bisa menyeimbangkan, ya. Kemudian dari pajak itu bisa juga untuk disisihkan untuk membantu kaum miskin, ya. Jadi orang-orang ataupun badan hukum ataupun perusahaan, ya, yang pendapatan penghasilannya tinggi, nah itu akan dikenakan pajak yang tinggi juga. Nah, jadi tarif pajak ini memang ada bermacam-macam. Nah, itu akan kita bahas nanti di semester 2, ya, mengenai tarif pajak. Oke? Nah, inilah yang bisa dilakukan, ya, untuk membantu pendistribusian pendapatan nasional yang tujuannya untuk membantu kaum miskin, ya. Nah, untuk membantu masyarakat kaum miskin, ya. Nah, jadi sampai di sini dulu materi tentang pendapatan nasional, ya. Nah, jadi materi kita tentang pendapatan nasional itu sudah selesai. Tapi sebelum Miss Ana akhiri, kira-kira ada lagi pertanyaan? Ada yang kurang jelas atau kurang paham, boleh ditanyakan sebelum kita akhiri. Oke? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Megan? Megan? Ya. Megan? Ya. Sudah jelas? Sudah? Iya, sudah. Yang lain? Sudah? Oke. Kalau sudah, kita akhiri pembelajaran ekonomi kita yang untuk bab 1. Sudah selesai ya untuk bab 1-nya ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya, nanti Miss Ana kasih instruksi lagi di grup ekonomi. Nah, untuk PPT-nya nanti Miss share ke grup ekonominya. Nah, sebelum kita akhiri, nah kita tutup dengan doa. Miss minta kesediaan dari Bulan untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Bulan? Ya, Miss. Oke, Ulan masih ada ya. Oke, Ulan, silahkan pimpin doa kita. Baik, teman-teman, marilah kita mengakhiri pelajaran ini dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan kelimpahan-Mu ya Tuhan atas materi ini, hingga kami bisa mendapatkan berkat dari materi ini. Semoga berkat yang Kau berikan melalui pelajaran ekonomi ini bisa kami pakai di masa depan kami dan masa saat ini kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ulan. Ya, terima kasih buat semuanya. Sekarang boleh silahkan keluar dari ruang kelas ekonomi. Thank you, Miss. Makasih, Miss. Terima kasih kembali. Tuhan Yesus memberkati. Miss.